Kenapa sih hobi banget traveling? Kan cuma ngabisin uang. Eits, siapa bilang? Yuk simak video kita hari ini. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan baik. Seperti biasa, kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue udah ada Kenny. Hai guys. Hari ini kita lagi duduk bareng lagi untuk sharing dan cerita-cerita lagi sama teman-teman. Di sini kita akan bahas mengenai kenapa sih, apa sih pentingnya untuk melakukan traveling itu. Padahal kan umumnya yang kita tahu kalau traveling itu cukup memakan banyak biaya ya. Tapi kenapa kita berdua sangat tertarik untuk melakukan yang namanya traveling dan ingin sekali membahas beberapa alasan yang melandasi kenapa kita tertarik untuk traveling di video kita hari ini. So, yuk simak video kita. Tapi sebelum kita mulai pembahasan hari ini, seperti biasa kita mau reminder ke teman-teman untuk please jangan lupa subscribe, like, dan share video kita ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Dan kita juga nggak bosan-bosan ngingetin ke teman-teman kalau video ini semua sharingan kita sama sekali nggak ada maksud untuk menggurui ya teman-teman. Itu semua pure dari pengalaman, dari cerita-cerita, dari apa yang udah kita lalui, apa yang kita udah jalankan dan ingin kita sharingkan ke teman-teman. Langsung aja kita masuk ke alasan yang paling pertama. Kenapa sih kita tertarik untuk melakukan traveling itu? Karena menurut kita traveling itu bisa membantu kita untuk memperluas wawasan kita. Yang biasa kalau misalnya kita nggak traveling ya, menurut gue kita tuh cuman bisa mendapatkan wawasan itu mungkin hanya melalui TV, melalui YouTube channel, ataupun melalui artikel-artikel yang kita baca gitu. Tapi kalau misalnya kita melakukan traveling, kita itu bisa membuka wawasan kita dan merasakannya secara langsung. Gimana sih kehidupan di sana? Karena buat kita traveling itu bukan cuma sebatas pergi ke tempat-tempat yang turisti yang ada di negara yang kita tuju, tetapi lebih daripada itu, traveling itu merupakan sebuah kesempatan untuk kita tuh melihat kehidupan mereka, kebiasaan mereka, dan mungkin kulturnya mereka juga ya. Orang-orang yang ada di sana seperti apa, bagaimana perkembangan negara tersebut, dan masih banyak hal lagi yang nggak bisa kita dapetin tuh hanya sebatas melalui TV, melalui YouTube, ataupun melalui artikel yang kita baca. Ya, aku mau tambahin, jadi biasanya untuk hal-hal tersebut kita tuh bisa pergi ke museum contohnya gitu loh. Jadi kita kenal tentang sejarah negara atau kota tersebut, dan juga tentang banyak hal-hal edukasi yang kita bisa pelajarin ya dari mengunjungi museum atau art galleries gitu ya. Karena di sana kan banyak peninggalan-peninggalan yang bersejarah, dan juga misalnya kita bisa pelajarin gimana mereka itu transformasi gitu ya dari zaman ke zaman gitu melalui misalnya melalui kesenian. Dengan kita bisa banyak belajar tentang perubahan zaman dari zaman ke zaman itu dari seni juga gitu. Misalnya dari model desain yang mereka pakai, atau teknik-tekniknya atau cara-cara membuat sesuatu misalnya untuk di situ kita bisa lihat lah perkembangan zaman seperti apa, perubahan zaman seperti apa, dan itu salah satu contoh yang kita bisa pelajarin gitu ya. Jadi jadikanlah ini sebagai sarana edukasi juga gitu loh, untuk memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Oke, yang kedua itu alasannya kenapa travel itu penting. Kita itu bisa mendapatkan skill-skill baru gitu, atau enggak juga kita mengembangkan skill-skill yang udah kita punya gitu. Misalnya
Contohnya untuk skill baru, misalnya kita bisa sebelum kita pergi ke negara tujuan ya, kita bisa belajar bahasanya gitu kan. Nah, sedikit-sedikit yang simpel-simpel aja, yang kita misalnya kita tanya jalan, tanya arah, itu kita bisa tanya, atau enggak cara pesen makan gitu loh. Yang simpel-simpel aja, cara ngomongnya tuh gimana, atau kita belajar uh, kata sapaan, atau juga ya cara ya bilang terima kasih gitu loh. Seperti hal-hal gitulah. Dan yang hal-hal yang kita bisa kembangin itu misalnya kayak social skills kita gitu. Karena kan ya ada kemungkinan besar ketika kita travel ya, itu kan pasti kita akan berhadapan atau berinteraksi dengan orang-orang asing yang kita nggak kenal gitu, di luar dari lingkungan kita gitu kan. Ada orang-orang baru, misalnya kalau kita tinggal di hostel gitu kan, itu banyak orang baru lah yang apa namanya, yang sama-sama di situ, yang kita juga sama-sama mau explore ya. Kalau kita nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa berkomunikasi dengan baik ya susah juga gitu kan. Tapi kan ketika kita ada di situ, kita tuh bisa mengembangkan skill kita gitu loh. Jadi kita lebih kayak ya kita bisa ini contohnya, kita bisa ngobrol, buka pembicaraan dengan orang asing gitu loh. Jadinya hal-hal tersebut akan sangat bermanfaat buat hidup kita juga gitu ke depannya. Di samping hal baru kita bisa pelajarin, kita bisa dapat skill baru, misalnya skill bahasa, dan juga kita bisa mengembangkan skill-skill kita yang udah kita punya. Seperti tadi, kita bisa lebih berkomunikasi dengan baik dengan orang asing, dan juga untuk bersosialisasi gitu loh dengan orang-orang asing, dan juga orang-orang warga-warga lokal gitu. Problem solving skills ya. Dimana contohnya kita akan menghadapi masa-masa dimana kita tuh misalnya mau cari jalan gitu ya, atau mau cari direksi untuk arah ke suatu tempat lah. Itu tuh kadang-kadang kan kita sulit untuk pergi ke tempat itu gitu. Contohnya misalnya agak-agak susah dituju gitu, dan kita juga kan kadang-kadang lumayan jauh ya pergi ke suatu tempat itu misalnya, dan itu tuh kita dengan begini kita jadi ngembangin skill kita gitu loh. Jadi kita mikir gitu, gimana caranya supaya kita ke sana gitu, gimana caranya misalnya naik public transport apa, atau enggak kita harus lewat jalan apa, dan arahnya tuh kemana gitu loh. Nah itu tuh bisa banget gitu loh ngembangin skill-skill kita. Dan juga banyak hal lain, misalnya juga kita bisa untuk budgeting gitu misalnya. Ya kan kurang lebih kita juga punya gambaran lah, kita ini punya ada berapa budget kita untuk travel gitu ya, dan juga ya gimana nih kita cara aturnya nih. Kadang-kadang kan kita harus keluar uang lebih di satu hari, kadang-kadang ya besoknya gimana nih, kadang-kadang kita harus mengurangin gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan dan tergantung prioritas kita juga ya. Disitulah banyak skills yang kita bisa kembangkan, dan juga banyak skills baru juga yang kita bisa raih gitu loh dari perjalanan travel itu. Yang menurut kita, kenapa sih traveling itu penting, adalah bagi kita traveling itu menambah rasa percaya diri kita. Seperti halnya ya itu tadi ya, kayak kita memang terlahir sebagai orang Indonesia yang umumnya tuh ngobrol atau berbicaranya tuh menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dengan kita ke suatu negara, kita traveling overseas ke negara lain, secara otomatis melatih rasa percaya diri kita dalam berbagai hal. Salah satunya juga ya dalam berbahasa gitu. Yang mungkin tadinya kita agak masih kurang pede nih untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang pakai bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris. Ya dengan kita misalnya ke negara lain yang
mewajibkan kita untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris, ya secara otomatis kita jadi lebih confident, lebih pede, karena ya dengan kita jalan-jalan, kita traveling, ya kita akan bertemu atau akan diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang sebagian besar dari kondisi tersebut tuh mewajibkan kita untuk berkomunikasi yang pada akhirnya membentuk rasa percaya diri kita gitu. Ya kurang lebih sama ya seperti yang tadi juga Kenny ceritakan bahwa dengan kita traveling kita juga jadi lebih mengenal suatu negara dan kita pun jadi lebih otomatis dengan kita mengenal kita jadi lebih pede ya gitu untuk mungkin yang tadinya kita cuman ke satu kota di negara tersebut kita jadi pede untuk pergi ke kota-kota lainnya di seputarannya gitu, dan itu juga bisa menambah kepedean kita untuk pergi ke negara-negara lainnya lagi gitu ya. Dan rasa percaya diri kita ini juga bukan cuma mengenai hal tersebut ya, menurut gue kayak misalnya yang tadinya bisa jadi kita nggak pede, nggak punya uang yang cukup lah, nggak punya budget yang cukup gitu. Dengan kita sudah mencoba sekali, kita sudah punya yang tadi ya, skills problem solving dan segala macamnya, itu juga bikin kita tambah pede loh. Untuk wah ternyata traveling itu bisa diatur loh budgetnya, bisa kita bisa adjust loh budgetnya, nggak serta-merta menghabiskan dana loh, atau seperti itu. Itu kan ya part of building the confidence gitu loh di dalam diri kita gitu. Yang keempat itu alasan kenapa kita harus travel gitu ya, kenapa travel itu penting. Itu alasannya yang keempat itu adalah untuk mengembangkan diri kita sendiri gitu ya, atau personal growth. Ini sangat membantu untuk kita semakin bertumbuh secara pribadi. Misalnya kita tuh akan lebih mengenal diri kita sendiri. Contohnya apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Itu di saat kita travel, apalagi kalau kita travel dalam jangka waktu yang lumayan agak panjang gitu masanya, itu sangat-sangat membantu dimana kita bisa ada waktu gitu loh untuk mengeksplor diri sendiri. Jadi kita tuh lebih mengenal diri kita itu siapa dan apa gitu loh. Jadi kita akan bisa lebih mengetahui gitu loh. Kita tuh misalnya ada beberapa orang yang jago gitu ya, kayak cari direction itu gampang lah gitu. Tapi mungkin communication skillsnya agak kurang gitu. Nah di situ kan jadi mengenal gitu kan. Oh ternyata kita jagonya di sini, kita lebih ahli di sini gitu loh. Apa hal yang lebih kita bisa perbaikin ya di sini, di hal ini gitu loh. Jadi kita semakin kenal gitu ya, diri kita itu siapa dan kita itu seperti apa, hal-hal apa yang kita bisa kembangkan, hal-hal apa yang kita harus pertahankan gitu kan. Dan juga kita bisa mengenal misalnya apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka, dan kita banyak berinteraksi juga sama orang gitu kan. Kadang-kadang kita nggak kurang nyambung sama orang yang seperti A, B, C gitu loh. Jadi kita semakin ngerti gitu loh diri kita, orang seperti apa yang kita cocok atau kita nggak cocok. Nah seperti itulah, dan juga banyak hal-hal lain yang bisa bikin kita tuh jadi lebih berkembang gitu secara pribadi ya. Dan karena misalnya kita juga udah jadi lebih percaya diri gitu kan, dan itu juga semakin membuat kita bisa berkembang lebih jauh gitu loh. Kita bisa introspeksi diri kita kurangnya di mana, lebih baiknya di mana. Jadi itu kita bisa ambil sebagai pelajaran untuk melangkah ke depannya, dan itu sangat-sangat baik ya, kayak itu seperti kayak modal lah untuk kita supaya kita semakin bertumbuh gitu loh. Karena pada akhirnya kan hidup kita ini ya kita harus selalu belajar ya, kita harus punya
mindset bahwa ya kita itu harus bertumbuh terus gitu. Kalau ada saat kita udah nggak belajar hal baru atau kita nggak bertumbuh, itu kayak kayak stuck gitu kan, kayak jalan di tempat gitu. Nah kan kita nggak mau, kita mau menghindari hal-hal itu lah. Jadi sebagai manusia kita sepatutnya kita selalu bertumbuh, karena manusia nggak ada yang sempurna. Ada hal yang selalu kita bisa pelajarin, dan ada hal-hal di dalam diri kita yang selalu kita bisa kembangkan. Ya kira-kira begitu. Hal berikutnya yang kita pelajari dari traveling itu adalah membentuk dan membuat kita tuh menjadi pribadi yang apa ya, selalu berterima kasih dan mengucap syukur ya. Kenapa gue bilang begitu? Karena menurut kita dengan kita bisa traveling aja itu kita sudah bersyukur gitu. Wah, kita bisa nih jalan-jalan, kita nih bisa pergi ke sana. Dan lebih daripada itu adalah ketika kita traveling, kita nggak selalu pergi ke tempat tuh yang mungkin lebih dari negaranya kita gitu. Jadi maksudnya pada saat kita traveling, kita jalan, kita menelusuri kota tersebut, banyak kacamata yang bisa kita lihat, mulai dari yang positif sampai dengan yang negatif gitu. Dan kedua hal ini ya mengajarkan kita tuh untuk selalu bersyukur gitu. Contoh kalau misalnya kita lihat yang kurang baik nih di satu negara, jadinya kita bersyukur dong, wah di negara kita ternyata jauh lebih maju ya, jauh lebih baik daripada ini gitu. Jadi ya dalam segala aspeknya tuh ya benar-benar bisa mengajarkan kita bahwa ya dunia itu sangat luas, manusia itu sangat beragam, semuanya sangat kompleks, dan ya apa ya, itu bisa jadi bahan perbandingan ya untuk diri kita sendiri bahwa wah masih banyak hal nih dalam hidup lo tuh yang harus lo syukuri, yang harus lo feel that gratitude gitu loh gitu. Dan menurut gue dan menurut kita, traveling itu juga merupakan sebuah terapi yang sangat bagus untuk mental health-nya kita gitu. Karena yang kita sadari adalah traveling itu ya apa ya, yang terjadi dalam traveling itu sangatlah kompleks ya. Nggak semuanya selalu indah, nggak semuanya selalu bagus, tapi ya dengan kita traveling tuh yang pasti kita juga merasakan yang namanya perasaan relax, perasaan refreshment yang bikin kita tuh ya itulah memberikan impact yang sangat positif juga untuk kesehatan mental kita gitu. Karena dengan kita traveling, kita jadi bisa lebih ada momen dimana kita bisa relax, kita bisa happy juga gitu. Itu yang ya menurut gue sangatlah baik gitu loh untuk mental health-nya kita gitu. Jadi ya karena buat kita, selain kita sibuk bekerja nih, traveling ya bagian dari kehidupan kita yang nggak boleh kita lepaskan gitu. Karena ya itu yang tadi ya, work-life balance gitu. Kita kerja, kita juga harus punya balance yang kita tuangkan melalui kegiatan traveling yang tentunya memberikan impact yang positif juga untuk kita. Baik, impact yang positif itu ya salah satunya ya terhadap mental health-nya kita gitu. Oke teman-teman, segitu aja sharingan singkat kita mengenai kenapa sih kita harus traveling. Semoga sharingan ini boleh bermanfaat ya untuk teman-teman yang relate dengan topik yang kita sampaikan hari ini. Semoga bisa apa ya, semakin men-trigger atau memberikan gambaran yang baik untuk teman-teman yang pengen traveling nih gitu. Dan kita sangat mensupport teman-teman yang mau traveling, karena buat kita traveling itu sangatlah seru, menarik, dan ya mixed feeling banget sih ya traveling itu. Jadi buat teman-teman silakan melakukan kegiatan traveling kemanapun itu dan rasakan sendiri
sensasinya loh. Thank you teman-teman udah nonton video kita hari ini. Kita mau ngingetin lagi ya teman-teman untuk jangan lupa subscribe, like, dan share video kita ke teman-teman yang sekiranya membutuhkan. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye Bye. guys.